Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola putri Indonesia kembali mencuri perhatian di kancah internasional. Kali ini, sorotan tertuju pada timnas putri U16 yang tampil di ajang Piala AFF U16 Putri ke-2025. Perjalanan Garuda Pertiwi Muda akhirnya harus terhenti di babak semifinal setelah kalah 0-3 dari Australia dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Rabu 27 Agustus tahun 2025. Meski hasilnya mengecewakan, sejatinya ada banyak pelajaran berharga dari pertandingan ini. Mulai dari jalannya laga, bagaimana strategi kedua tim, hingga hal-hal teknis yang bisa jadi bahan evaluasi untuk masa depan sepak bola putri Indonesia. Mari kita bahas lebih dalam. Jalannya pertandingan, Australia terlalu tangguh babak pertama. 2 gol cepat Abiskai Pakit. Laga dimulai dengan tempo tinggi. Australia, yang memang dikenal memiliki keunggulan fisik dan pengalaman, langsung menekan sejak menit pertama. Dalam 10 menit awal, lini pertahanan Indonesia dipaksa bekerja ekstra keras. Kiper Aliana Ayu Arumi Jati pemain tersibuk menepis beberapa tembakan jarak jauh yang dilepaskan pemain Australia. Namun, pada menit ke-22, gawang Indonesia akhirnya jebol. Berawal dari sepakan Kaya Jugovic yang diblok pemain belakang, bola liar jatuh ke kaki Abiskai Pakit. Dengan tenang, Abi mengeksekusi dan membawa Australia unggul 1-0. Belum sempat bangkit, hanya 6 menit berselang, Abi kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang meluncur deras ke gawang Indonesia. Skor 2-0 membuat mental Garuda Pertiwi Muda semakin tertekan. Hingga babak pertama usai, Indonesia tak mampu membalas. Mereka lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik yang sering patah sebelum masuk ke area berbahaya. Babak kedua, gol kapten menutup harapan memasuki babak kedua. Indonesia mencoba keluar dari tekanan. Beberapa kali, Nashwa Salsabila Fata dan Naswa Bilbina Putri berusaha menusuk dari sisi sayap, namun serangan selalu kandas di kaki pemain belakang Australia. Australia tetap dominan. Pada menit ke-60, giliran sang kapten, Kaya Jugovic, yang mencetak gol. Sepakan kaki kirinya dari luar kotak penalti tak bisa dihentikan Aliana. Skor pun berubah menjadi 3-0. Sisa waktu digunakan Australia untuk mengontrol pertandingan, sementara Indonesia berusaha keras mencari gol hiburan. Namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-3. Faktor kunci kekalahan Indonesia pertama, fisik dan postur tubuh pemain Australia rata-rata memiliki postur lebih tinggi dan kuat. Ini membuat mereka unggul dalam duel udara, bertahan, maupun menyerang. Kedua, minim kreativitas di lini tengah. Indonesia kesulitan membangun serangan. Umpan-umpan sering dipatahkan, dan bola cepat kembali dikuasai Australia. Ketiga, ketergantungan pada serangan balik strategi bertahan total dengan mengandalkan serangan balik tak berjalan efektif. Penyelesaian akhir juga minim karena bola jarang sampai ke kotak penalti lawan. Keempat, kualitas individu lawan. Australia punya pemain kunci seperti Abiskai Pakit 2 gol dan Kaya Jugovic 1 gol. Mereka benar-benar jadi pembeda dalam laga ini. Statistik pertandingan versi Cek Fakta tendangan ke arah gawang. Indonesia 2, Australia 14 penguasaan bola. Indonesia 35%, Australia 65% peluang emas. Indonesia 1, Australia 7 penyelamatan kiper. Aliana 6 Bali 1 reaksi pelatih dan pemain. Pelatih Timo Junemen mengakui bahwa lawan memang lebih tangguh. Ia menekankan bahwa pengalaman ini sangat berharga untuk anak asuhnya yang masih berusia belia. Sementara itu, Kapten Jazlyn Kelavirial menyebut bahwa kekalahan ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk tampil lebih baik di masa depan. Dampak kekalahan ini pertama, gambaran level kompetisi. Laga ini jadi cermin bahwa jarak Indonesia dengan tim-tim besar seperti Australia masih cukup lebar. Dari segi teknik, taktik, dan fisik, ada gap yang harus dikejar. Kedua, ujian mental pemain muda bagi pemain usia 16 tahun, tampil di semifinal Piala AFF sudah menjadi pengalaman luar biasa. Kekalahan 0-3 bukan sekadar hasil, melainkan pelajaran penting untuk mental bertanding. Ketiga, evaluasi program pembinaan.
Kekalahan ini juga memberi sinyal ke PSSI bahwa pembinaan sepak bola putri harus lebih serius. Tanpa kompetisi berjenjang, sulit mengejar level tim-tim tangguh Asia Tenggara, apalagi Australia. Peluang di perebutan tempat ketiga meski gagal ke final, Indonesia masih punya kesempatan meraih medali perunggu. Lawan yang dihadapi adalah Vietnam yang kalah 1-3 dari Thailand di semifinal. Vietnam dikenal sebagai tim yang disiplin, cepat, dan punya semangat tinggi. Pertandingan perebutan tempat ketiga ini akan jadi ujian mental sekaligus kesempatan emas menutup turnamen dengan hasil positif. Masa depan sepak bola putri Indonesia pertama. Pentingnya Liga Putri Usia Dini agar bisa bersaing, Indonesia butuh kompetisi putri usia dini yang berjenjang. Liga ini bisa jadi wadah bakat muda untuk berkembang. Kedua, dukungan infrastruktur, lapangan latihan, akademi khusus, dan fasilitas kesehatan harus ditingkatkan. Pemain muda butuh wadah yang mendukung untuk berkembang. Ketiga, peran keluarga dan sekolah. Dukungan moral dari keluarga dan sekolah sangat penting. Banyak pemain putri masih menghadapi stigma dan minim dukungan. Keempat, perbandingan dengan negara lain. Thailand, Vietnam, dan Australia sudah lebih maju dalam pembinaan putri. Indonesia bisa belajar bagaimana mereka membangun sistem kompetisi dan pembinaan berjenjang. Susunan pemain Indonesia Aliana Ayu Arumi, Gak Jesslyn Kela Virial C. Debbie Alfani Zanaya Syafia Tristalia Corlin Kashifa Olia Sabrina Nasutin Nafiza Ayasya Norin Nashwa, Salsabila, Fatah Nazwa Bilbina Putri Febri, Ram, Ginfren Skois Kram Shivana Rizka Najifa Pelatih, Timau Shunemen, Australia. Dali Blossom, Odit Gorbersmor Gak Kaya juga Victory Wella Lanor Claire Pearson Tira Eva Seres Liana Christine, Luong, Rin, Lily, Tarant Aler, Luis Carbet Tehya, Luis Asplen, Sakura, Yeng, Lang, Liong Theodora Joey, Shosemoitis, Mikalat, Abiskay Paket Pelatih, Michael Edward, Carlos Cooper harapan ke depan. Meski kalah, Garuda Pertiwi Muda sudah menunjukkan perkembangan positif. Dengan usia rata-rata yang masih belia, mereka punya banyak waktu untuk belajar dan berkembang. Turnamen ini juga membuktikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap sepak bola putri mulai tumbuh. Dukungan publik akan jadi modal penting untuk perkembangan tim. Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap perjalanan Timnas Putri U16 Indonesia yang harus terhenti di semifinal Piala AFF Putri 2025 usai kalah 0-3 dari Australia. Kekalahan ini memang pahit, tetapi jangan lupa, ini adalah bagian dari proses panjang membangun sepak bola putri Indonesia. Mari kita terus dukung Garuda Pertiwi Muda, karena perjuangan mereka baru saja dimulai. Semoga pengalaman di turnamen ini jadi pijakan menuju masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Tetap bersama kami di Cek Fakta, tempatnya berita olahraga terverifikasi, akurat, dan terpercaya.